Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rufron, MSI, selaku dosen mata kuliah Tafsir Nabawi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga saya bisa membuat video ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Jadilah seperti ombak, kuat dan tak terbendung. Saya Ibnu Maulana NIM 2119266 akan membahas tentang dialog antar umat beragama dalam upaya pencegahan konflik di masyarakat. Dialog antar umat beragama mempunyai fungsi kritis luar dan dalam. Dialog demikian menawarkan realitas baru untuk kemajuan hidup bersama dalam masyarakat karena terjadi proses yang dinamis dalam pemahaman keagamaan dan aplikasinya. Dialog antar umat beragama merupakan salah satu wujud kerasian dan keharmonisan karena adanya pandangan dan pendekatan positif antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dialog akan menghasilkan pengukuhan keserasian dan pengertian dan saling pengertian sehingga kecenderungan dialog tidak berhenti hanya sebagai satu gaya hidup tetapi juga menjadi suatu pandangan hidup. Kemudian orientasi dialog bukan untuk saling mengalahkan tetapi untuk memahami antar satu pihak dengan pihak lainnya dengan baik mencapai kesepakatan penuh secara universal. Dialog juga berorientasi sebagai sarana komunikasi untuk membatasi jurang ketidaktahuan dan kesalahpahaman dalam budaya yang berbeda, mengungkapkan pandangan dalam bahasa masing-masing. Dialog bukan hanya berorientasi untuk hidup bersama secara damai dengan cara toleransi dan pemeluk agama lainnya, melainkan juga berpartisipasi secara aktif terhadap keberadaan pemeluk agama lain. Segala bentuk perbedaan seperti agama dan etnis tidak menjadi hambatan di dalam masyarakat untuk saling mengasihi. Bahwa dialog antar umat beragama merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk pencegahan konflik di kalangan masyarakat. Interaksi positif melalui dengan dialog antar agama harus tetap dipelihara, dilestarikan secara terus-menerus agar kemungkinan terjadinya konflik karena perbedaan agama dan etnis dapat dihindari sebagai usaha preventif. Semua pihak menyadari bahwa akan batasan baik yang diperoleh maupun yang tidak diperbolehkan masing-masing agama. Dalam konteks ini, pemuka agama dan aparat hendaknya memberikan pengarahan yang jelas tentang arti dari dialog antar agama yang sebenarnya sehingga tidak terjadi pencampuran adukan akidah antara agama sebagai suatu yang dilarang oleh masing-masing agama. Quran surat Yusuf ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya batili inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan
kulihat semuanya sujud kepadaku. Dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mau berusaha lagi. Dan tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Cukup sekian dari video ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Bila fiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.